Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 11 Oktober 2025, hari biasa pekan ke-27. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah benteng perlindungan bagi siapa saja yang mengimani Engkau. Semoga sabdamu membangkitkan semangat kami untuk datang kepadamu dan memperbaharui kesetiaan kami dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 13 ayat 27 sampai dengan 28. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih, setiap manusia punya ibu. Dan kita mempunyai pandangan dan pendapat tentang ibu kita masing-masing. Kadang kita mendengar mungkin beberapa kata tentang ibu kita, di mana beberapa orang ada yang memuji ibu kita, tapi juga ada yang mencela ibu kita. Kalau kita mendengar hal-hal positif yang ditampilkan atau dibicarakan oleh orang lain tentang ibu kita, maka kita merasa bangga. Tetapi ketika mereka menceritakan tentang celaan-celaan kepada ibu kita, maka kita bertanya, apakah itu benar? Karena apa? Mereka ibu ini sayang pada kami, bagaimanapun juga. Orang bisa mengatakan begini, ibu kamu judes. Lalu kita berkata apa? Mama ya keras tapi dia tegas. Dia mau supaya kita disiplin. Dan dia adalah orang yang terbuka, tidak simpan. Itulah pandangan kita tentang ibu kita masing-masing. Nah, kali ini kita mendengar bagaimana pendapat Yesus tentang ibu Maria. Pandangan yang disampaikan oleh seorang ibu dengan teriak itu adalah, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Apa itu? Positif. Dan itu membanggakan. Kenapa? Dari ibu yang mengandung dan menyusui itu lahir sosok seperti yang dialami yaitu Yesus. Dalam relasi kita sehari-hari, kita melihat bagaimana sosok anak-anak dari seorang ibu itu hebat dan luar biasa. Semua yang ada di dalam keluarga itu lebih banyak pendidikannya didapatkan dari seorang ibu. Maka kita bersyukur punya ibu yang luar biasa. Walaupun mungkin tidak sekolah tinggi, dia bukan profesor. Tapi hanya seorang ibu rumah tangga, tapi dengan penuh kasih memberi apa yang terbaik menurut dia. Maka berbahagialah orang yang mendapatkan kasih sayang. Lalu bagaimana reaksi Yesus? Wanita tadi hanya berbicara tentang kebahagiaan dan kegembiraan kita di bumi ini. Tetapi Yesus ingin lebih menggali lebih dalam. Apa itu? Supaya kita, anak-anak yang telah dikandung dan disusui ibu itu, mempunyai ibu yang beriman.
Ibu yang mengarahkan kita kepada Tuhan. Maka nilai-nilai ilahi itulah yang ditampilkan dan dipancarkan. Apa saja yang kita dapatkan? Di rumah ibu mengajarkan doa dengan Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan. Kemudian mengajarkan doa rosario, bahkan juga mengundang orang untuk berdoa rosario bersama di bulan rosario. Hari Minggu pergi ke gereja sama-sama. Lalu bagaimana pergi ke gereja harus pakaian bagus, pakai sepatu lengkap. Lalu juga diberikan uang kolektor, di mana uang kolektor bukan yang dia remas-remas, tetapi masih bagus-bagus itu untuk dipersembahkan. Ini pendidikan nilai iman di rumah. Juga kita tidak boleh berkata-kata yang buruk. Belajar dengan sungguh, bekerja dengan sungguh, berdoa dengan sungguh. Semua itu dilakukan sebagai seorang manusia ilahi. Itulah yang diharapkan dari Yesus. Maka Yesus berkata, berbahagialah yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Maka jangan lupa Bapak Ibu adalah tokoh di rumah. Memimpin semua anak-anak. Dan yang saat ini adalah kesulitan yang Anda hadapi adalah gadget. Karena itu profan, semua duniawi. Jarang anak mendengarkan hal-hal rohani melalui gadget itu. Lebih suka yang duniawi. Maka di sanalah Anda menjadi tokoh untuk mengarahkan anak-anak itu agar anak-anak itu selalu fokus dan percaya dan memberi waktu menghormati dan mengimani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Dengan apa yang ditanamkan di rumah saat ini, walaupun saat ini mungkin anak bosan, tetapi pada waktunya nilai yang adalah berlian dan mutiara itu akan tampil kembali dalam hidup mereka. Terutama ketika mereka mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Kata-kata Anda, teladan Anda adalah seperti berlian dan mutiara yang pada waktunya memancarkan sinar. Semoga Tuhan memberkati dan berbahagialah ibu dan bapa yang telah memberikan diri kepada anak-anaknya untuk mendidik dan mengajarkan apa itu iman, harapan dan kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati.